Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Esi Malaisari Sakti, dalam materi relasi dan fungsi. Sebelumnya, saya share terlebih dahulu di sini. Kita lihat di sini, apa itu relasi di dalam matematika. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Jadi kita lihat di sini ada himpunan A, lalu ada himpunan B, itu kita pasangkan. Bagaimana pemasangannya? Pemasangannya tergantung daripada bagaimana hubungan atau relasi itu sendiri. Misalnya di dalam matematika, relasi dalam matematika contohnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Saya ambil contoh. Jika diketahui himpunan A berisi anggota 1, 2, 3, 4 dan anggota B berisi anggota 1, 2, 3, maka relasi himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan kurang dari atau A kurang dari B. Maka dapat kita lihat di sini, kita buat dulu ya diagramnya. Ini kita kenal dengan diagram panah. Ya, perhatikan, kita buat dulu ini himpunan A, ini himpunan B, di mana relasinya adalah kurang dari A kurang dari B. Jadi 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 3. 2 kurang dari 3. 3 kurang dari mana? Tidak ada. Tidak ada anggota B atau anggota himpunan dari B-nya. Sehingga cukup kita buat seperti ini saja. Ya, kita lanjutkan lagi bahwa relasi dalam dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, seperti yang telah kita coba tadi. Yang kedua adalah diagram Kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan berurutan. Nah, untuk diagram panah, saya ambil contoh, misalkan ada data, ya, ada data di sini. Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Di sini diminta diagram panahnya. Jadi Anda diminta untuk buat diagram panahnya. Apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Oleh karena itu, dalam diagram panah kita buat dulu nih, ya, untuk himpunannya berbentuk oval. Ya, kita siapkan di sini bahwa A adalah himpunan anak. Maka kita tuliskan nama-nama anaknya. Anto, Budi, Andi, dan Badri. Lalu kita buat lagi himpunan B, yaitu dengan oval dalam diagram panah ini, ya, yaitu voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Lalu kita pasangkan, ya. Kita lihat di sini bahwa relasinya adalah suka pada olahraga. Jadi A suka akan B, di mana B olahraga, A adalah anaknya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini. Anto suka sepak bola. Sehingga kita pasangkan Anto, kita buat panahnya kepada sepak bola. Lalu kita lihat lagi Andi suka voli dan bulu tangkis. Kita pasangkan untuk keduanya. Andi ke voli, Andi ke bulu tangkis. Untuk Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Demikian juga untuk Budi. Karena Budi 2 sukanya, maka kita hubungkan dengan panah. Ya, hubungkan, yaitu Budi ke basket, Budi ke sepak bola. Begitu juga dengan Andri. Ya, maaf, dengan Badri. Yaitu basket dan sepak bola. Nah, ini adalah diagram panah. Nah, bagaimana dengan diagram Kartesius? Nah, ini dia. Kita ingat bahwa
diagram kartesius itu berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, di mana sumbu X itu adalah garis horizontal dan Y adalah garis vertikal. Nah, di dalam relasi, ya kalau kita lihat di sini, di dalam relasi A ke B, maka A itu adalah sumbu X-nya dan B adalah sumbu Y-nya. Relasi A ke B, maka A adalah sumbu X-nya dan B adalah sumbu Y-nya. Ya. Sebagai contoh, jika diketahui A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah himpunan dengan anggota 1 sampai 10. Nah, ini dia. Lalu di situ kita gambarkan secara diagram kartesiusnya dengan relasinya adalah 1 lebihnya dari. Artinya A 1 lebihnya dari B. A 1 lebihnya dari B. A-nya kita lihat di sini ada anggota 1. Apakah 1 lebihnya dari 1 adalah lebihnya dari 0. Akan tetapi di sini kita tidak pasangkan. Kenapa? Karena di himpunan B tidak ada 0. Sehingga tidak dapat kita pasangkan. Lalu kita mulai dengan himpunan A 2. 2 1 lebihnya dari 3. 1 lebihnya dari 1. 2 itu adalah 1 lebihnya dari 1. Lalu kita lihat yang ketiga nih. 3. 3 adalah 1 lebihnya dari 2. Demikian juga dengan 4, 1 lebihnya dari 3, dan 5, 1 lebihnya dari 4. Ya. Karena daerah asalnya, yaitu A-nya ini hanya sampai 5 cukup. Kita kerjakan sampai di sini. Ya. Nah, di mana pasangan ini harus ada di dalam himpunan B. 10 ada, tapi pasangan A-nya tidak ada. Sehingga kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk diagram kartesius bagaimana? Nanti kita sajikan dalam bentuk fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah suatu relasi, adalah suatu hubungan. Ya, di mana sebuah fungsi X ke Y, yaitu di mana X ini adalah daerah asal atau domain, memetakan ke daerah Y sebagai kodomain. Hasil daripada pemetaan ini kita kenal dengan range. Ya. Jelas ya? Jadi f X ke Y itu adalah ya, tiap anggota X dipasangkan dengan anggota Y. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebagai contoh, misalkan kita punya diagram panah, yaitu di mana kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana di dalam panah dihubungkan pada relasinya pada himpunan yang lain. 4, 2, 25, 9, 3, 16, dan 1. Nah, dihubungkan seperti ini. Nah, bagaimana daerah hasilnya? Kita lihat, daerah hasil adalah daerah kodoman yang menjadi pasangannya dari daerah asal. Jadi ini adalah daerah asal, ini semua adalah daerah kawan atau kodomen, dan hasil pasangannya adalah daerah range. Jadi kalau kita lihat di sini, daerah asal atau kodomennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan kodomennya adalah 1, 2, 3, 4, 9, 16, dan 25, maka daerah kawan, daerah hasil atau range-nya adalah hasil dari pasangan itu sendiri. Ya, lawan pasangannya. Jadi ini ada 4 itu daerah hasil, 25 itu daerah hasil, 9 itu daerah hasil, 16 daerah hasil, dan 1 daerah hasil. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa daerah hasil adalah himpunan 1, 4, 9, 16, dan 25.
Sama dengan relasi, karena fungsi juga bagian dari relasi, maka fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Caranya sama, yaitu yang pertama, diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di dalam diagram panah pada relasi sudah dijelaskan, diagram kartesius di dalam relasi sudah dibahas, maka yang akan kita lihat sekarang ini, bagaimana menyatakan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Jika diketahui himpunan A beranggotakan A, I, U, E, O, dan B adalah himpunan B adalah beranggota 7531, diminta menyatakan F sebagai himpunan pasangan berurutan, yaitu dengan pemetaan A ke-1, I ke-3, U ke-5, E ke-1, dan O ke-7. Jadi pasangan berurutannya yaitu dapat kita tuliskan himpunan dari pasangan berurutan A, 1, I, 3, U, 5, E, 1, dan O, 7. Ya, ini sebagai pasangan berurutan. Kalau untuk menghitung berapa banyak pemetaan dari dua himpunan, ya, maka kita lihat jumlah anggota himpunan itu sendiri. Kita lihat misalkan himpunan A, maka jumlah anggota A dinyatakan dengan A dan anggota himpunan B dinyatakan dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari A ya ke B adalah B pangkat A. Sementara kita lihat pemetaan dari B ke A, maka A pangkat B. Jadi yang harus diingat, yang belakangnya itu yang jadi pangkat. Contoh, himpunan A adalah berisi 1, yaitu 2. Himpunan D beranggotakan C dan B, berarti jumlah anggotanya 2. Maka himpunan A ke B, berarti A ke B, B-nya itu 2, pangkat 1. Sehingga 2. Akan tetapi himpunan dari B ke A. B ke A. Ya, kita lihat B ke A. Maka di sini adalah 1 pangkat 2. Sehingga 1. Ya. Kita lanjut dengan bagaimana merumuskan fungsi. Ya. Jika tadi sudah dikatakan bahwa fungsi X ke Y itu adalah fungsi F memetakan X ke Y, maka merumuskannya dengan penulisan F dalam kurung X. Sehingga kita bisa tuliskan fungsinya Fx sama dengan Y. Kita ambil contoh, jika diketahui suatu fungsi dengan memetakan dari X ke X tambah 3. Dengan daerah asalnya adalah, daerah asal fungsinya adalah X sedemikian hingga X lebih kecil dari 5 dan X lebih besar dari 1, di mana X adalah anggota dari A. Jadi X ini anggota dari A. Sehingga kita lihat bahwa himpunan dari A mempunyai daerah asalnya yaitu 2, ya kan lebih besar dari 1, 2, 3, 4. Ya, 5 tidak, karena lebih kecil, tidak ada sama dengan. Sehingga daerah asalnya adalah 2, 3, 4. Ya, tentukan daerah hasil. Nah, kita lihat di sini. Oke. Daerah asalnya sudah, daerah hasilnya. Daerah hasilnya bahwa tadi bahwa Fx itu adalah X tambah 3. Sehingga kita mulai dari daerah asalnya 2. 2 ditambah 3, yaitu menjadi 5. 3 ditambah 3 menjadi 6. 4 ditambah 3 menjadi 7. Sehingga dari hasilnya adalah 5, 6, 7. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya Fx sama dengan 50 dari fungsi yang tadi?
Sehingga kita lihat di sini fx sama dengan 15. Ya, saya ulangi, fx sama dengan 15. Kalau kita lihat di sini, tadi merumuskan fungsi fx sama dengan x tambah 3. Sehingga x tambah 3 itu sama dengan 15. Jadi x adalah 15 dikurang 3. Dan hasilnya 12. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa tuliskan NIM Anda. Jelas ya? Oleh karena itu, silahkan kerjakan latihan ini dan upload di dalam Siska Maya. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan NIM. Ingat ya, sertakan NIM. Kalau sudah, nanti akan Ibu jawab. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.